Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lanan nahra wa ja'ala fil adha asraram minat tuhri wa durusan fis sabri wa ibran fit taslimi wal ikhlas. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'alat taqwa khairus zad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh, jamaah kajian Ahad pagi, jihad pagi, Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari yang diagungkan oleh Allah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kemarin, dan kita bisa insyaallah beramal dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, menjadi amal soleh, menjadi bekal kelak kita menghadap di akhir kiamat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat yang diberikan oleh Allah untuk keperluan hidup kita. Orang yang bangun pagi tubuhnya sehat dan dia memiliki makanan untuk hari itu adalah orang yang sangat bahagia, orang yang sangat beruntung. Betapa kita tidak harus bersyukur kepada Allah ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat. Dan insya Allah bukan hanya untuk hari ini saja, bekal makanan yang ada pada rumah Bapak Ibu semua cukup untuk beberapa hari. Sing wilanurana daging, insya Allah hari ini banyak daging. Alhamdulillah, dari syariat Islam yang telah disyariatkan kepada kita berupa udhiyah, penyembelihan, masyarakat kita mendapatkan barokah. Saya mendapat informasi kemarin selesai sampai sore nih Pak, karena Idul Adha bertepatan dengan hari Jum'ah, sehingga banyak yang melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari tasyrik pertama, pada hari lebaran kedua, hari Sabtu kemarin. Dengan pertimbangan waktunya cukup panjang, bisa dimulai lebih awal. Kalau di tempat saya kemarin mulai saat seperti ini setelah sholat subuh, sehingga jam zuhur itu sudah selesai, sudah terbagi. Terima kasih telah sampai kepada kami juga daging kurban dari jamaah Masjid Nurus Sa'adah. Terima kasih Pak Sukadri, malam-malam habis maghrib belum selesai membagi dan sampai ke tempat kami, alhamdulillah.
Jazakumullahu khairan katsir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita pada bulan Dzulhijjah ini betul-betul mendapatkan keberkahan. Yang sudah bisa berkurban akan bisa mendapatkan ketakwaan. Kemudian yang belum berkurban pada tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki, kelancaran rezeki, sehingga pada kesempatan yang akan datang bisa ikut melaksanakan ibadah kurban. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensyariatkan kepada kita hukum-hukum tentang bagaimana cara beribadah dengan terang benderang, dengan lengkap, dengan sempurna. Maka kewajiban kita tinggal melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita dan semaksimal yang kita bisa dapat. Dan dialah yang telah memberikan kepada kita bagaimana praktek muamalah berkehidupan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bagaimana kewajiban sebagai warga negara. Yang dengan itu semua insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga sholawat tercurah kepada beliau, keluarga beliau dan seluruh sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih terkait dengan kegiatan kita Idul Adha, maka akan kami sampaikan bahasan tentang menyadari keterbatasan untuk meraih keikhlasan. Bapak Ibu rahimakumullah, pada suatu malam seorang ulama besar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Imam Malik bin Anas, ia ulama besar, antara lain kitabnya adalah Al-Muwatta, bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan malaikat pencabut nyawa Israil. Tidak diberitahukan bentuknya seperti apa, tapi dia bertemu, bermimpi bertemu. Nah, kalau panjenengan kita yang mimpi gimana ini? Mimpi ketemu malaikat, malaikat yang mencabut nyawa. Kemudian Imam Malik bertanya kepada malaikat ini, wahai Israil, masih berapa lamakah umurku di dunia ini? Kemudian Israil tidak menjawab, hanya memberikan isyarat dengan 5 jari. Imam Malik bingung ini, 5 jari itu maknanya apakah 5 hari, apakah 5 bulan, apakah 5 tahun, atau 5 yang lain? Dia berusaha untuk minta penjelasan kepada Malakul Maut, kepada Israil, namun belum dijelaskan, dia sudah terbangun. Dia ngimpi urung rampung wis tangi. Ngimpi arep duwe duit 1 miliar. Nembe arep dijiotna urung ditampani wis tangi. Dia terus nabe mimpine miki. Nah kemudian Imam Malik masih penasaran. Ini 5 jari itu maknanya apa? Alhamdulillah semasa dengan Imam Malik ada ulama besar juga yang bernama Muhammad bin Sirin. Lengkapnya panjang, tapi dia lebih terkenal. Ada yang menyebut Muhammad bin Bakrin atau Muhammad bin Sirin. Nama yang paling sering disebut orang adalah Muhammad bin Sirin. Seorang ulama fikih yang mengetahui tentang ilmu yang mendalam dan diberi taufik oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah
Muhammad bin Sirin ini bisa mentakwil, memberikan arti dari mimpi seseorang. Dan ini sudah terbukti, banyak orang yang mimpi kemudian ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin tidak meleset jauh, artinya hikmahnya luar biasa. Sampai di dalam sejarah pernah seorang ulama, karena ini yang ulama yang mengatakan, pernah seseorang laki-laki datang kepada Ibnu Sirin, kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, saya bermimpi seolah-olah diri saya terbang di antara langit dan bumi." Nah, ini panjenengan nate napa dereng ngimpi mabur, wis terus gedubrak sikile begitu turun gitu. Kemudian Syekh menjawab, "Engkau adalah seorang laki-laki yang banyak keinginan." Jadi rupanya dia banyak keinginan, kemudian keinginannya terus terbawa sampai ke alam bawah sadar, sampai bermimpi. Dan betul, orang itu memang banyak keinginan. Kemudian ulama yang lain yang bernama Abu Qolabah berkata, seorang laki-laki datang kepada Ibnu Sirin dan dia menyampaikan, "Ya Syekh, saya bermimpi seolah-olah saya kencing, mohon maaf, tapi keluar darah. Kencing tapi keluar darah." Kemudian Syekh ini bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau menjima, mempergauli istrimu dalam keadaan haid?" "Ya pernah ya Syekh." "Bertaubatlah kepada Allah dan janganlah mengulangi lagi." Ini tafsiran yang disampaikan dan betul. Nah kemudian Imam Malik bin Anas tadi yang mimpi bertemu dengan malakul maut, kemudian bertanya tentang umurnya, diberi jawaban dengan isyarat 5 jari, datang menemui Muhammad bin Sirin dan menyampaikan mimpinya. Kemudian Muhammad bin Sirin dengan izin Allah, dengan pengetahuan yang ada, menyampaikan kepada Imam Malik bin Anas bahwa isyarat yang disampaikan oleh Israel dengan 5 jari itu maknanya adalah ada 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bilangan 5 itu, bukan bilangan hari, bukan bilangan bulan, atau bukan bilangan tahun, tapi menunjukkan bahwa ada 5 hal masalah gaib yang pengetahuan kegaiban itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Muhammad bin Sirin menjawabnya ini bukan berdasarkan logika semata, tapi tentu berdasarkan dari wahyu yang telah Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad bin Sirin membacakan Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-34 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Ini yang pertama. Dan dia yang menurunkan hujan. Yang kedua, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ini yang ketiga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Ini yang keempat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui
di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jamaah rahimakumullah, ini jawaban yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin terhadap isyarat dari malaikat Israel tentang 5 jari sebagai jawaban atas pertanyaan dari Imam Malik bin Anas, berapa lama umurku di dunia ini yang masih tersisa. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hal tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran, apalagi di saat sekarang kita masih berada di hari-hari tasyrik, setelah kita melaksanakan ibadah kurban yang merupakan hari pengorbanan, hari kepatuhan, serta hari kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita tidak boleh resah, tidak boleh khawatir tentang masa depan. Artinya masa depan adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang mengetahui masa depan dari setiap hambanya, terutama tentang umur. Ini hanya Allah yang mengetahui. Imam Malik, kemudian Ibnu Sirin, kemudian juga kita, tidak ada yang tahu pasti tinggal berapa umur kita, kemudian juga bagaimana masa depan kita. Yang terpenting bagi kita adalah berikhtiar dengan sebaik-baiknya, melakukan amal soleh. Tentang masa depan Allah lah yang sudah mencatat, Allah lah yang sudah menetapkan. Sebagaimana halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihi salatu wassalam, yang tidak mengetahui seperti apa masa depan istrinya yang bernama Hajar dan anak yang masih bayi yang bernama Ismail, yang beliau tinggalkan di padang yang gersang, padang yang seolah-olah tidak ada harapan kehidupan ketika itu, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya yang masih kecil dari Palestina menuju ke Makkah, kalau dulu namanya Bakkah, kemudian menjadi Makkah, dia hanya pasrah kepada Allah. Secara logika dia mungkin nggak tega, atau orang mungkin mengatakan, di mana pikiranmu? Seorang perempuan dengan bayinya yang masih kecil kamu taruh di padang pasir ya, padang pasir yang tidak ada kehidupan, tidak ada masyarakat. Tapi karena Ibrahim alaihi salam yakin kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dia menunjukkan sikap yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Jadi sami'na wa ata'na. Jadi urusan berikutnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa belajar tentang sikap berserah diri atau tawakal. Jadi berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya tentunya dengan kita berikhtiar melakukan kebaikan-kebaikan. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan
illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa kul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Allah berfirman yang artinya, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Jadi kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita kerjakan besok. Yang ada hanyalah rencana. Kita tidak boleh mengatakan pasti saya akan melakukan ini, pasti akan saya melakukan itu, apalagi sampai kalau pasti hasilnya seperti ini, hasilnya seperti itu. Kita wajib mengatakan insya Allah. Setelah kita membuat suatu rencana, kemudian kita memperhitungkan, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, kita katakan insya Allah besok akan kami kerjakan. Tidak bisa mengatakan pasti akan saya lakukan. Nah, sebab Allah berkuasa atas segala sesuatu. Rencana Allah di atas rencana manusia. Sebagus apapun rencana kita, sesempurna apapun yang sudah kita persiapkan, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa terjadi. Nah, jadi katakan insya Allah. Nah, tentang tawakal ini, berserah diri kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu khisaman wa taruhu bitanan." Yang artinya, sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberi rezeki. La razaqakum. Jadi ketika seseorang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki. La razaqakum. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah kama yarzuqut thair, sebagaimana burung telah diberi rezeki. Tahdu khisaman, dia bangun pagi-pagi terbang dalam keadaan perut lapar, wataruhu bitonan, dan sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Ya, kalau mungkin di lingkungan kita bisa kita ibrahkan, mengambil pelajaran dari burung emprit lah. Meskipun sebagian menganggap sebagai musuh, begitu hama ya. Jadi burung emprit makhluk Allah yang sebesar itu, Masya Allah, terkadang kita tahu begitu ada hujan, ada angin, ana susuk emprit sing tiba. Di dalamnya ada cindil atau anakannya, kadang mungkin 4 sampai 5. Itu tanggungan, harus diberi makan. Burung emprit yang sekecil itu menanggung makan anaknya sampai 5 ekor, dia tidak punya persediaan makanan. Dia bertawakal kepada Allah. Jadi begitu saat seperti ini, dia sudah terbang, nggak ada yang males-malesan, ngolang tadi jam sanga, ditangi mabur begitu. Mendahului petani yang menanam padi, terbang entah kemana. Dan dia tahu di mana ada makanan, begitu. Di mana dia terbang, karena dibimbing oleh Allah. Dia pergi pada pagi hari,
dalam keadaan perut yang kosong, anak-anaknya juga butuh makan, kemudian dia bertawakal kepada Allah, dia pulang pada sore hari, bahkan mungkin sebelumnya sudah bisa memberi makan anak-anaknya. Ini betul-betul digambarkan oleh Rasulullah, la razaqakum kama yarsukut thair. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, Allah akan memberikan rezeki sebagaimana burung telah diberi rezeki oleh Allah. Nah, terbang pada pagi hari dalam keadaan perut lapar, kembali pada sore hari dalam keadaan perut kenyang. Apalagi kita makhluk yang diberi oleh Allah dengan kelengkapan anggota badan, kemudian punya pengetahuan, punya ilmu, dan bisa menjadikan anugerah Allah menjadi lebih bermanfaat. Jadi pelajaran pertama adalah tanamkan tawakal pada diri kita, berserah diri kepada Allah dengan sepenuhnya tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, mengakui keterbatasan diri kita. Kita harus sadar bahwa sebagai manusia kita banyak keterbatasan, baik fisik maupun yang lain, sangat terbatas. Kita makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semua yang ada pada diri kita harus kita sadari bahwa itu adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesadaran tentang keterbatasan diri kita ini bisa kita petik dari kisah Ismail ya, Ismail yang muda. Jadi setelah ditaruh di Mekah, kemudian ditinggalkan oleh ayahnya ke Palestina kembali. Kemudian suatu ketika sudah beberapa tahun Ibrahim mengunjungi Ismail, Ismail juga sudah menjadi anak muda yang bisa membantu bapaknya. Kemudian datanglah mimpi kepada Ibrahim supaya menyembelih putranya. Di dalam Al-Quran disebutkan Ibrahim menyampaikan informasi perintah itu kepada Ismail muda, dan Ismail menunjukkan sikap yang sangat luar biasa, sikap yang menunjukkan gambaran sempurna seorang hamba yang memiliki kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah akan engkau dapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Jadi mengakui kelemahan dan mengakui kemahagungan Allah baik dalam segala perintahnya, ini merupakan hal yang harus kita kedepankan. Nah, sehingga ketika kita mengakui kelemahan kita, kita akan banyak menyerahkan diri kita kepada Allah, dan sebagai bentuk daripada pelaksanaan apa yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dasar untuk kita mengakui kelemahan kita. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi ketika kita sudah melakukan usaha, kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah, kita mohon kepada Allah atas segala apa yang akan terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah kematian sebagai sebuah kepastian. Kematian sebagai sebuah kepastian. Apa yang tadi disampaikan pada awal, bahwa Imam Malik bertemu dengan malaikat Israel, ini memberi peringatan kepada kita bahwa setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Hanya masalah waktunya saja yang kita belum tahu. Dan kemudian dengan cara dan bagaimana, kemudian di mana keadaannya pun kita tidak mengetahui. Tidak ada yang bisa memastikan.
Bahkan dalam peristiwa Idul Kurban kemarin, ya sekarang zamannya zaman medsos ya. Apa yang terjadi bisa diberitakan dengan cepat. Ada sahibul kurban menyembelih binatang kurbannya sudah dilakukan sesuai dengan syariat. Tapi begitu selesai menyembelih belum mundur dia udah pingsan. Dan ketika pingsan ditulungi udah mati. Padahal hewan yang dikurbankan, yang dipotong itu masih sakaratul maut. Dia sudah mati duluan. Jadi sing nyembelih, kalau sing disembelih luwih gisit mati sing nyembelih begitu. Ini menunjukkan bahwa umur itu tidak ada yang tahu. Semua pasti akan mengalami. Anak sing isi pengajian kemudian meninggal ya anak, tapi aku ya jangan. Ada yang sedang sujud, alhamdulillah. Ada yang lagi joget. Dulu di Purbalingga kan ada ya, instansi mengadakan lomba begitu, hari raya 17-an atau apa, joget begitu. Memang lombanya lomba joget. Joget durung rampung, rubuh, mati begitu. Masya Allah. Jadi kita berusaha. Karena kita tidak tahu, maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang menunggu saudaranya sakit di rumah sakit, yang ditunggu pulang dengan selamat, yang menunggu malah meninggal juga ada. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan peristiwa kemarin Idul Adha, di dalamnya juga terdapat penyembelihan hewan kurban. Ini mengingatkan kita supaya sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita mati, kita harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Terkadang kita, atau mohon maaf bukan kita ya, terkadang manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang terbaik, tetapi bisa lebih jahat daripada binatang. Sehingga di dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Dan sungguh telah kami jadikan penciptaan manusia itu dalam bentuk yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah, jasmani maupun rohani, yang paling baik. Ketika manusia tidak bisa mempertahankan martabatnya sebagai makhluk yang terbaik, manusia bersifat seperti binatang, bertindak seperti binatang, atau bahkan lebih kejam dari binatang, maka summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke dalam serendah-rendah asfal, asfala safilin. Asfal yang paling isor, dikembalikan ke dalam serendah-rendah derajat, kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Dengan kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita berupa barangkali tidak bisa mempertahankan nafsu, syahwat, kemudian ego, ingin menang sendiri, hukum rimba yang kuat yang menguasai. Ini kita kan bisa menjadi hamba Allah yang insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang bernafas akan merasakan mati. Dha'iqatul maut, kita semua akan merasakan. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Akhirat maksudnya.
Faman zuhziha 'anin nar, maka barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam jannah surga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah menang, telah memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat, dan di sanalah balasan akan diberikan oleh Allah dengan sempurna. Rasulullah juga bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, zikra khadimit, supaya kita banyak mengingat pemutus kenikmatan, hadimil ladzat, yakni al-maut. Orang kadang lupa diberi kenikmatan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak. Nah, ketika datang kematian, ya putus semua. Nah, mati ini adalah sebagai pemutus kenikmatan. Banyak orang yang sedang dalam puncak kesuksesan, sedang dalam puncak karir, dalam keadaan puncak popularitas, tiba-tiba dia meninggal dalam kenikmatan. Ini supaya kita banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Imam Malik bermimpi, dia tidak mengetahui pasti apa jawaban dari malaikat pencabut nyawa. Dia gundah, dia resah. Nah, di tengah keresahan itu datanglah Ibnu Sirin menenangkan dengan ilmu pengetahuannya. Jadi dalam kehidupan kita beragam tantangan akan kita hadapi, mulai dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah ekonomi. Ngar politik ora usah dipikir nemen. Wong kelas dhewek mikirnya kayak ngapa ya? Ora bisa mengambil satu keputusan. Ya mengingkari dengan hati bolehlah. Tapi yang kita hadapi keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita. Nah. Maka semua masalah ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Harus kita sikapi dengan benar. Dan salah satunya adalah dengan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua Allah sudah rencanakan dan Allah mengetahui yang terbaik. Meskipun terkadang sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak kita sukai, atau yang kita sebut sebagai sebuah musibah yang harus kita terima. Tapi pasti Allah mengetahui yang terbaik untuk seseorang, yang terbaik untuk umatnya. Ya, kadang-kadang hikmah itu kita ketahui tidak hanya langsung pada peristiwa itu terjadi. Mungkin beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun setelah peristiwa itu terjadi, oh ini hikmahnya. Ketika awal penyesalan ya ada, tidak menerima ada. Sebagaimana Ibrahim dan keluarganya mengajarkan kita sikap bersandar kepada Allah. Pasrah kepada Allah disertai dengan berprasangka baik kepada Allah. Disuruh nyembelih putranya, dia dilakukan. Karena apa? Dia mengetahui yang diperintahkan oleh Allah itu adalah pasti yang terbaik. Jadi dalam kehidupan kita banyak masalah kita hadapi. Kita berdoa kepada Allah, kita ikhtiar yang baik. Allah dia pasti menjadikan sesuatu itu yang terbaik untuk kita. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang lurus, yang berdasarkan kepada wahyu dari Allah,
berdasarkan kepada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kisah ini, Ibnu Sirin dia memberikan keterangan tentang mimpi yang dialami oleh Imam Malik berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan logika, bukan hanya berdasarkan hawa nafsunya, tapi dia menyampaikan berdasarkan firman yang telah Allah sampaikan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya juga menjadi contoh bagi kita bahwa perintah Allah, wahyu yang disampaikan oleh Allah ini sebagai pembimbing, sebagai panduan untuk kita. Dan kita pun Bapak Ibu rahimakumullah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat ketika kita berpegang kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, kemudian hukum-hukum, ada contoh-contoh yang baik, ada contoh-contoh yang buruk, yang semuanya itu kalau kita terapkan dalam perjalanan hidup kita, pasti Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Ditambah lagi dengan sunnah Nabi. Rasul sebagai penerima wahyu sudah melaksanakan apa yang ada di dalam perintah wahyu itu dalam kehidupannya. Maka semua yang dikerjakan oleh Rasul sejak dia diangkat sebagai utusan Allah bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil untuk kita melakukan amal perbuatan. Oleh karena itu Allah mensyaratkan amal perbuatan akan menjadi amal yang diterima, amal yang sampai kepada Allah apabila yang pertama dilakukan ikhlas karena Allah berdasarkan tuntunan wahyu, tuntunan Al-Quran. Yang kedua dengan cara ittiba, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala masalah. Bahkan para sahabat, masya Allah, tidak hanya dalam masalah ibadah kepada Allah, tetapi dalam masalah yang lain, dalam masalah keduniaan, beliau meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi menjiplak, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ini jalan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Walaupun sebagai manusia biasa, Rasulullah memiliki juga perbuatan-perbuatan yang sebetulnya itu bukan bernilai sebagai sebuah hal yang ditiru mutlak. Seperti bagaimana cara Rasulullah dahem gitu kan, bukan termasuk yang mengandung hukum. Tapi bagaimana cara Rasulullah menentukan sesuatu, melakukan sesuatu, ini merupakan ilmu yang harus kita pelajari. Jadi marilah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan perayaan Idul Kurban ini yang di dalamnya ada kepasrahan, keikhlasan, juga pengorbanan, mari kita juga perdalam masalah Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang diperintahkan, kerjakan. Kalau yang ditinggalkan, tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang menurut keterbatasan pengetahuan kita, kok menjadi sesuatu yang menurut kita, loh kok seperti ini, hikmahnya apa? Yang harus dimenangkan adalah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita menyadari keterbatasan yang kita miliki. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita akan selalu terbimbing, amal ibadah kita, amal perbuatan kita akan menjadi sebuah amal yang bernilai ibadah, menjadi amal soleh, meskipun sepertinya bukan ibadah seperti bekerja, kemudian berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, itu akan menjadi ibadah ketika kita lakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulnya.
Mari kita jadikan momen ini lebih memperdalam Al-Quran, lebih mengikuti kepada sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.